Apabila Yajuj Majuj keluar dari tembok besi mereka, maka mereka akan melata di atas muka bumi ini. Tidak akan ada pasukan tentara manapun yang bisa mengalahkannya, termasuk tentara Nabi Isa. Yajuj Majuj ini manusia, bukan binatang, bukan jin, bukan malaikat, akan tetapi hati mereka lebih ganas dari binatang buas. Kisah penggugah jiwa. Kata Yajuj dan Majuj berasal dari kata ajja atau ajej dalam wazan yaf'ul. Kata ajej artinya nyala api. Tetapi kata ajja berarti pula asra'a. Maknanya berjalan cepat. Itulah makna yang tertera dalam Kamus Lisanul Arab. Yajuj dan Majuj dapat pula diibaratkan sebagai api menyala dan air bergelombang karena hebatnya gerakan. Yajuj dan Majuj diuraikan 2 kali dalam Al-Quran. Yang pertama diuraikan dalam surat Al-Kahfi, sehubungan dengan uraian tentang gambaran Dajjal. Menjelang berakhirnya surat Al-Kahfi, diuraikan tentang perjalanan Raja Zulkarnain ke berbagai jurusan untuk memperkuat tapal batas kerajaannya. Mengenai garis asal-usul tentang siapa sebenarnya kaum ini, para ulama telah berbeda pendapat. Namun mereka sepakat bahwa Yajuj dan Majuj termasuk spesies manusia. Ada yang menyebutkan dari sulbi Adam dan Hawa, atau dari Adam saja. Ada pula yang menyebut dari sulbi Nabi Nuh, dari keturunan Shis atau At-Turk menurut hadits Ibnu Katsir. Sebagaimana dijelaskan dalam tarikh, Nabi Nuh mempunyai 3 anak, Sem, Hem, Shis atau At-Turk. Ada lagi yang menyebut keturunan dari Yafuz bin Nuh. Menurut Al-Maraghi, Yajuj dan Majuj berasal dari satu ayah, yaitu Turk. Yajuj adalah At-Tatar dan Majuj adalah Al-Maghul, Mongol. Namun keterangan ini tidak kuat. Walaupun mereka dari jenis manusia keturunan Nabi Adam, namun mereka memiliki sifat khas yang berbeda dari manusia biasa. Ciri utama mereka adalah perusak dan jumlah mereka yang sangat besar, sehingga ketika mereka turun dari gunung, seakan-akan air bah yang mengalir, tidak pandai berbicara dan tidak fasih, bermata kecil, sipit, berhidung kecil, lebar mukanya, merah warna kulitnya seakan-akan wajahnya seperti perisai dan sifat-sifat lain. Mengenai ciri-ciri mereka terdapat sebuah hadits di Musnad Imam Ahmad, Al-Haythami di Majma'uz Zawaid berkata tentangnya. Rawi-rawinya adalah rawi-rawi asy-syahih. Hadits tersebut menjelaskan bahwa mereka berwajah lebar seperti tameng yang menonjol, dengan rambut merah kecoklatan, mata sipit, datang dengan cepat dari tempat yang tinggi. Selain itu, Rasulullah berkhutbah dalam keadaan jarinya terbalut karena tersengat kala jengking. Beliau bersabda, "Kalian mengatakan tidak ada musuh. Padahal sesungguhnya kalian akan terus memerangi musuh sampai datangnya Yajuj dan Majuj, lebar mukanya, kecil, sipit matanya, dan ada warna putih di rambut atas. Mereka mengalir dari tempat-tempat yang tinggi, seakan-akan wajah-wajah mereka seperti perisai." Hadis riwayat Ahmad. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, hingga apabila dia telah sampai di antara 2 buah gunung, dia mendapati di hadapan kedua bukit itu suatu kaum yang hampir tidak mengerti pembicaraan. Mereka berkata, "Hai Zulkarnain, sesungguhnya Yajuj wa Majuj itu orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi. Maka dapatkah kami memberikan sesuatu pembayaran kepadamu, supaya kamu membuat dinding antara kami dan mereka?" Zulkarnain berkata, "Apa yang telah dikuasakan oleh Tuhanku kepadaku terhadapnya adalah lebih baik. Maka tolonglah aku dengan kekuatan manusia dan alat-alat, agar aku membuatkan dinding antara kamu dan mereka. Berilah aku potongan-potongan besi. Hingga apabila besi itu telah sama rata dengan kedua puncak gunung itu, berkatalah Zulkarnain, tiuplah api itu, hingga apabila besi itu sudah menjadi merah seperti api. Dia pun berkata, berilah aku tembaga yang mendidih, agar aku tuangkan ke atas besi panas itu.
maka mereka tidak bisa mendakinya, dan mereka tidak bisa pula melobanginya. Zulkarnain berkata, "Ini dinding adalah rahmat dari Tuhanku. Maka apabila sudah datang janji Tuhanku, dia akan menjadikannya hancur luluh. Dan janji Tuhanku itu adalah benar." Quran Surah Al-Kahfi 93. Mereka tidak akan keluar darinya sebelum janji Allah tiba, dan itu terjadi di akhir zaman sebagai tanda kiamat yang sudah diambang pintu. Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj membongkarnya setiap hari, sampai ketika mereka hampir melihat cahaya matahari." Pemimpin mereka berkata, "Kita pulang, kita teruskan besok." Lalu Allah mengembalikannya lebih kuat dari sebelumnya. Ketika masa mereka telah tiba, dan Allah ingin mengeluarkan mereka kepada manusia, mereka menggali. Ketika mereka hampir melihat cahaya matahari, pemimpin mereka berkata, "Kita pulang, kita teruskan besok." Mereka kembali ke tempat mereka menggali, mereka mendapatkan galian seperti kemarin. Akhirnya mereka berhasil menggali dan keluar kepada manusia. Maka mereka akan melata di muka bumi ini. Ya'juj Ma'juj itu manusia, tubuh mereka seperti kita. Akan tetapi hati mereka seperti binatang buas. Dan tidak akan ada pasukan tentara manapun yang bisa menghentikan Ya'juj Ma'juj itu. Termasuk tentara Nabi Isa sekalipun. Jumlah mereka pun sangat banyak, sehingga kaum muslimin akan menyalakan api selama 7 tahun untuk berlindung dari penyerangan mereka, para pemanah dan perisai mereka. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Dan mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat-tempat yang tinggi." Quran Surah Al-Anbiya. Maka mereka akan menyerang manusia, sedangkan kaum muslim akan berlarian dari mereka ke kota-kota dan benteng-benteng mereka, sambil membawa binatang-binatang ternak bersama mereka. Sedangkan Ya'juj dan Ma'juj meminum semua air di bumi, sehingga apabila sebagian dari mereka melewati sebuah sungai, maka mereka pun meminum air sungai tersebut sampai kering, dan ketika sebagian yang lain dari mereka melewati sungai yang sudah kering tersebut, maka mereka berkata, "Dulu di sini pernah ada air." Maka Allah berfirman kepada Nabi Isa alaihi salam, "Sesungguhnya aku telah mengeluarkan hamba-hamba Ya'juj dan Ma'juj yang tidak mampu diperangi oleh siapapun, maka hendaklah kamu mengasingkan hamba-hambaku berlindung ke Tur Sina." Nabi Isa alaihi salam dan para sahabatnya dikepung sehingga kepala sapi bagi mereka lebih berharga daripada 100 dinar. Pada saat itu, Nabi Isa alaihi salam dan sahabatnya berdoa kepada Allah, "Ya Allah, turunkanlah bantuan." Lantas Allah menurunkan bantuan, tetapi bantuan Allah bukanlah malaikat, bantuan Allah hanyalah berupa ulat. Ulat ini turun ke pundak mereka seperti ulat belalang yang keluar dari kuduknya, maka pada pagi harinya mereka pun mati dan tidak terdengar satu nafas pun. Setelah itu kaum muslim berkata, "Apakah ada seorang laki-laki yang berani mati untuk melihat apa yang sedang dilakukan oleh musuh kita ini?" Maka majulah salah seorang dari mereka dengan perasaan tak takut mati. Kemudian dia menemukan bahwa mereka semua Ya'juj dan Ma'juj telah mati. Maka laki-laki tersebut berseru, "Wahai semua kaum muslim, bergembiralah kalian. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri sudah membinasakan musuhmu." Lalu Nabi Isa keluar. Jika turun ke bawah, maka tidak ada sejengkal tempat pun di bumi kecuali dipenuhi oleh bau busuk mereka. Lalu Nabiullah Isa dan sahabatnya berdoa kepada Allah. Kemudian Allah menurunkan hujan dan burung yang leher mereka sepanjang leher unta untuk mengambil mayat-mayat itu, lalu dibuang ke laut dan lubang-lubang yang jauh. Kemudian turunlah hujan deras yang mengguyur seluruh rumah, baik yang terbuat dari tanah atau kulit binatang. Hujan itu membasuh bumi sehingga ia seperti cermin yang berkilauan. Maka mereka pun keluar dari kota-kota dan benteng-benteng dan melepaskan ternak-ternak mereka ke padang-padang rumput. Syariat Islam diamalkan di seluruh muka bumi Allah. Dan binatang tidak lagi berbisa, harimau dan singa tak lagi memakan manusia.
Pada zaman pemerintahan Mahdi dan Isa boleh bermain, main dengan ular berbisa. Manusia pada zaman itu hidup dengan penuh kemewahan. Begitulah kematian Yajuj Majuj, semoga bermanfaat untuk kita semua.